Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, ije ihormatku tuntang inyintaku, tambi bue mina mama pahari samandiai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Karena atas kasih karunia dan perkenannya, kita hari ini diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti ibadah Natal tahun 2020. Ibadah Natal bersama GKI DKI kali ini dilaksanakan berbeda dengan ibadah Natal tahun-tahun yang lalu. Ibadah Natal kali ini dilakukan secara virtual dan dalam situasi kesederhanaan. Namun demikian, kiranya semua ini tidak akan mengurangi makna Natal dan tidak akan mengurangi rasa sukacita kita bersama. Karena itu kita harus selalu bersyukur dalam memperingati hari kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Juru Damai. Karena kita mengimani bahwa di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan selalu menyertai kita. Sebagaimana tema Natal di tahun 2020, mereka menamai Dia Immanuel. Tertera di dalam Matius 1 ayat 23. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan penyertaan Tuhan atas kita semua, maka kiranya momentum Natal ini membuat kita semakin giat bekerja di ladang Tuhan, semakin termotivasi dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada keluarga, serta sesama. Sehingga akibat dari pandemi COVID-19, baik secara ekonomi, secara sosial, secara budaya, yang melanda keluarga maupun sesama kita, maka akan ada jawaban di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dalam rangka Natal GKI DKI tahun 2020, panitia telah melakukan serangkaian kegiatan antara lain kunjungan dan berbagi kasih kepada jemaat GKI DKI, kemudian berbagi kasih kepada para security di sekitar konsistori GKI DKI, Jalan Dewi Sartika. Sudah pasti semua kegiatan yang dilakukan oleh diakonia ini tetap kita dalam protokol kesehatan. Kita tidak lepas dari protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya disampaikan pula bahwa panitia Natal dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru yang akan diselenggarakan secara live streaming pada tanggal 16 Januari 2020 telah melakukan persiapan-persiapan latihan, baik latihan kegiatan musik, tarian, drama, dan lain-lain. Juga pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kami sampaikan bahwa nanti tanggal 1 Januari jam 9.30 akan ada ibadah tahun baru serta perjamuan kudus yang akan dilakukan melalui Zoom. Sehingga Bapak Ibu sekalian jangan melewatkan waktu untuk tanggal 1 Januari tersebut. Pada kesempatan ini kami panitia Natal mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung terselenggaranya ibadah Natal hari ini dan perayaan Natal serta Tahun Baru 2021, baik berupa dukungan doa, moral maupun dana. Kiranya Tuhan melimpahkan rejeki, kesehatan, kebahagiaan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ibadah Natal 2020 ada kesalahan, ada kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Ibarat pepatah mengatakan, tiada gading yang tak retak. Demikian juga dengan pelaksanaan kegiatan kami pada kesempatan ini. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Sekian terima kasih, Tuhan memberkati dan mempahayak itah samandiai. Sang Waktu, Time by Rose Lucy, Dusty Kelemba. Tak ada waktu padanya karena ia tak berwaktu. Namun ia yang tak berwaktu telah membatasi dirinya oleh waktu. Dalam kesunyian malam itu, waktunya mulai dihitung. Ketika tangisannya yang pertama menggema, mendetakkan waktunya yang pertama di bumi. Oh sang penentu waktu yang tak berwaktu, mengapa engkau membiarkan dirimu diatur oleh waktu? Mengapa engkau menghadirkan dirimu ke dalam waktu? Malam itu, dalam lenguhan hewan yang tak mengenal waktu, engkau datang untuk memberi waktu yang baru bagi dunia. Engkau datang untuk menawarkan waktu sebagai anugerah. Engkau datang untuk mengatakan waktunya tidak lama lagi, sebab dunia yang terbatas oleh waktu akan segera berakhir di dalam waktu. Engkau datang untuk mengatakan, waktuku adalah saat ini. Engkau datang untuk mengatakan kepadaku, waktuku hanya sementara di sini. Engkau datang untuk mengatakan, berdamailah dengan aku sang waktu yang sejati, agar dapat bersamamu tanpa waktu. It is Christmas time and I wish you well. May the Lord bless you with the best of health. May the children be merry when Santa brings toys. May peace dwell with you. May prosperity huddle near. May family gather together without heartache or tear. May everything you need be yours to have and proclaim as you are due. Let the season be blessed, one filled with love and cheer. Merry Christmas to you. Salam, selamat Hari Natal bagi kita semua. Sebelum kita memasuki ibadah, kita masuk ke dalam saat teduh. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi hidup kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari, sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata Tuhan bersama dengan kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 28, ayat yang pertama dan yang ketiga. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan
Mari kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah Hari Raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nas pembimbing bagi kita diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah bersama-sama kita bersukacita menyambut kelahiran Sang Raja. Kita angkat pujian, Hai dunia, gembiralah. Bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elokkanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar anugerahnya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan, serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat-Mu yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, "Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Jemaat duduk kembali. Pembacaan Alkitab Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dari Mazmur 97 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Di bawah perikop Tuhan adalah Raja. Demikian bunyinya. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini 25 Desember 2020, nas yang kita renungkan adalah dari Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Dan sebelum saya bacakan teks ini, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kami boleh kembali beribadah bersama walaupun dari rumah kami masing-masing di hari kelahiran-Mu ini. Mohon pengurapan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami boleh memahami firman ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan kiranya memakai hamba-Mu ini dan semua kami ya Tuhan menjadi alat di tangan-Mu yang hidup. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 1 ayat yang ke-23, dan ini merupakan tema Natal Nasional tahun 2020 ini. Saya bacakan demikian bunyinya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah
menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini 25 Desember 2020, kita bersukacita merayakan Natal. Setiap kali kita merayakan Natal, pasti berbeda suasananya. Misalnya usia kita sudah bertambah 1 tahun dari Natal sebelumnya. Mungkin saja berat badan kita bisa bertambah atau berkurang. Karena terlalu banyak tinggal di rumah, bila tidak ada olahraga, mungkin berat badan kita bertambah. Tapi bisa juga stabil atau berkurang. Tempat kita merayakan Natal juga mungkin sekali berbeda. Namun di tengah pandemi COVID-19 dan kita di Jakarta, ini beberapa kali kita masuk dalam masa PSBB. Bukan hanya sekedar memaksa kita untuk tinggal di rumah, tetapi juga memberi kebiasaan baru, yaitu lebih banyak tinggal bersama keluarga di rumah. Namun walaupun begitu, ada banyak data yang memperlihatkan justru tingkat perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga justru tinggi di saat pandemi COVID-19 ini. Kita bisa baca itu dalam berita online misalnya. Padahal harusnya semakin banyak waktu bersama, akan semakin akrab, semakin mencintai dan menyayangi. Lalu menjadi persoalannya apa yang salah dengan semuanya itu? Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, apabila kita cermati peristiwa Natal menurut Injil Matius ini, maka peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa keluarga. Dan tentu saja yang dimaksud keluarga Yusuf dan Maria. Sebagai peristiwa keluarga, pergumulan yang dihadapi dan digambarkan tentu juga yang berhubungan dengan keluarga yang akan segera terbentuk ini. Keluarga yang segera terbentuk ini dimulai dari sebuah pertunangan. Dan pertunangan merupakan ikatan awal untuk menuju komitmen baru dalam berumah tangga. Namun justru pada saat ini Maria hamil. Dan yang dipertaruhkan dalam pergumulan ini adalah menyangkut kepercayaan, menyangkut kesetiaan. Dan itu menjadi syarat keutuhan rumah tangga. Atas kepercayaan dan ketidaksetiaan yang ternoda ini, tentu saja Yusuf sangat terpukul. Bukan hanya persoalan malu atau dipermalukan, tapi persoalan apakah mungkin pertunangan itu dipertahankan sampai jenjang berikutnya. Bagi Maria, ini juga tidak mudah. Karena di samping dia terancam melahirkan anak tanpa ayah, Maria juga membutuhkan kemampuan untuk menjelaskan kepada Yusuf dan juga kepada masyarakat umum bahwa dia tidak menodai kepercayaan dan kesetiaan yang juga dia junjung tinggi sebenarnya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, di tengah pergumulan Yusuf dan Maria yang hadapi ini, teks kita memperlihatkan sisi yang lain. Sisi yang lain itu adalah perjumpaan antara Yusuf dan Allah. Di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21. Dan juga perjumpaan Maria dengan Allah dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Dari titik inilah Bapak Ibu saya ingin mengajak jemaat memahami teks ini. Dalam Matius 1 ayat 20 sampai 21 berbunyi kutipan kitab penggalannya seperti ini. Yusuf anak Daud, janganlah takut engkau mengambil Maria menjadi istrimu, dan engkau akan menamai dia Yesus.
Dan dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 31, penggalannya juga begini berujar, "Jangan takut Maria, hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sekali lagi, teks dalam dua teks yang berbeda ini memperlihatkan perjumpaan antara Yusuf dengan Allah dan juga menggambarkan perjumpaan Maria dengan Allah. Perjumpaan itu bukan hanya sekedar menemukan penjelasan tentang Maria yang sedang hamil. Bukan hanya sekedar itu. Dan juga bukan hanya sekedar menyelamatkan sebuah pertunangan saja. Dalam perjumpaan itu memperlihatkan dua hal secara bersamaan. Yaitu bahwa Allah ternyata tidak pernah meninggalkan Yusuf dan Maria dalam pergumulan kesendirian mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua memperlihatkan bahwa baik Yusuf dan Maria mempunyai tanggung jawab yang sangat prinsip, yaitu memberi nama kepada bayi itu, yaitu namanya adalah Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata jangan takut semacam spirit yang mendorong Yusuf dan Maria untuk mampu mengambil inisiatif dan melihat bahwa pergumulan yang mereka hadapi akan mampu mereka atasi. Kata-kata itu berasal dari Allah yang sama. Pergumulan Yusuf dan Maria dipertemukan pada satu titik, yaitu mereka berdua mempunyai tanggung jawab untuk memberi nama pada bayi mereka. Dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu, nama itu bukan hanya sekedar nama atau memberi nama. Siapa yang memberi nama menyatakan kepemilikan atas siapa yang diberi nama tersebut. Misalnya saya memberi nama pada bayi yang baru lahir. Itu berarti saya berhak atas bayi itu. Orang yang memberi nama itu yang berkuasa dan bertanggung jawab terhadap anak yang dia beri nama itu. Apabila kita melihat teks kita, bahwa nama itu berasal dari Allah dan melewati malaikat, diberikan tanggung jawab kepada Yusuf dan Maria untuk memberi nama kepada bayi mereka itu. Artinya betul bahwa Allah sendiri sang pemilik anak itu. Tetapi diberikan tanggung jawab kepada Yusuf dan Maria untuk mengambil alih tanggung jawab Allah selanjutnya atas anak itu. Cuma Tuhan, pada titik ini Yusuf dan Maria mampu melupakan sesuatu yang pada awalnya dianggap pergumulan. Misalnya tentang pengkhianatan, tentang ketidaksetiaan, tentang kehamilan, tentang rasa malu dan seterusnya. Dan semua itu bisa mereka berdua lampaui demi sesuatu yang lebih prinsip dari itu lagi. Yaitu tanggung jawab untuk merawat bayi mereka, membesarkannya, mengajarkannya agar bertumbuh dalam hikmat dan seterusnya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hidup dalam pergumulan yang berat memang tidak mudah. Tetapi sesungguhnya tidak mudah lagi dan amat berat apabila ditinggalkan sendirian dalam pergumulan itu. Apabila kita melihat teks ini secara cermat, kekuatan dari Yusuf dan Maria adalah ketika mereka berdua tidak saling meninggalkan dan tidak saling membiarkan dalam pergumulan sendiri. Dan mampu menemukan titik untuk mereka berpijak bersama. Dan dari titik itu mereka berdua bangkit bersama untuk saling menopang, saling menguatkan, saling membantu, saling mengasihi. Dan pada saat yang sama Yusuf dan Maria mampu melihat bahwa sesungguhnya Allah menyertai mereka. Itulah sebabnya dalam ayat 23b menggambarkan penyertaan Allah dengan mengatakan, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pernyataan dan pengakuan bersama bahwa Allah tidak meninggalkan mereka, hadir dalam setiap pergumulan mereka. Dan pernyataan itu datang dari pergumulan real yang sedang mereka hadapi
dan itu mereka hayati bersama. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sesungguhnya ada banyak pengalaman dan juga pergumulan yang telah terjadi dan sedang kita hadapi, ataupun akan segera kita hadapi. Ada yang mengejutkan kita, ada yang membuat kita ciut, dan bisa saja membuat kita menyerah dalam kehidupan pribadi, keluarga, di tempat kerja kita, dan lain-lain. Misalnya juga kita bergumul dengan masa depan pelayanan gereja GKI DKI pasca pandemi COVID-19 ini bagaimana. Belajar dan menghayati pergumulan pengalaman Yusuf dan Maria, agar jangan saling meninggalkan, agar jangan saling membiarkan satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan, mari kita saling menopang, saling menguatkan, saling membantu dalam pergumulan bersama dan bersinergi di dalamnya. Niscaya kita semua akan sampai pada pengakuan bersama. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Selamat Natal 25 Desember 2020. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Ia lahir bagi kita. Biarlah pengharapan terus bersinar di tengah kehidupan, kini dan selamanya. Jemaat, mari kita nyanyikan ketika Tuhan Yesus lahir. Harapan kini telah datang, bintang-bintang bersinar terang, fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia, ketika Tuhan Yesus damai dan cinta atas manusia, ketika Tuhan Yesus lahir. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Raja damai, kami menaikkan syafaat kami kepadamu, mengucap syukur atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh merayakan Natal pada hari ini, sekalipun secara virtual, namun tidak mengurangi makna Natal yang sesungguhnya, baik dalam pribadi dan juga keluarga kami. Kini adalah tahun yang berat bagi seluruh bangsa, dan tak terkecuali bangsa Indonesia, karena pandemi COVID-19 yang terjadi kurang lebih 10 bulan ini.
Kami memohon Engkau memampukan kami untuk menghayati Natal dengan sukacita dan kesederhanaan. Karena sesungguhnya Natal adalah Yesus lahir ke dunia, menjadi terang bagi gelapnya kehidupan dunia. Setelah kenaikannya ke langit pun, Engkau masih terus membimbing kami menuju kebenaran. Di hari akhir pun Engkau akan menjadi juru selamat kami, yaitu Sang Immanuel. Ya Kristus yang menjadi juru selamat bagi hidup kami. Engkau senantiasa memberikan berkat bagi kami, termasuk pada setiap kesedihan, keputusasaan, dan kebimbangan kami. Engkau selalu memberi harapan, cinta, sukacita, dan damai, melewati pernyataan dan pertolongan setiap waktu. KKE agar menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan. Pekabaran Injil terus dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan keyakinan, karena Tuhan akan terus menyertai. Berkatilah pendeta, penetua, diakon, tim musik, multimedia, dan tim produksi, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan, diberikan roh hikmat, agar melayani dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, memiliki rasa kasih yang dalam, ketulusan dan kesungguhan, dan tetap setia dalam melayani di ladang-Mu, dan juga dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama. Gereja-gereja di dunia terus ditopang oleh Tuhan dalam karya pelayanan yang mereka lakukan, sehingga nama Tuhan ditinggikan di bumi ini. Setiap orang Kristiani boleh merayakan Natal dengan aman dan ketenangan. Ya Roh Kudus yang berada di tengah-tengah kami, tuntunlah langkah hidup kami selaku anak-anak-Mu. Berilah selalu kekuatan, kebijaksanaan, serta semangat untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab kami, baik dalam studi, pekerjaan, maupun di tengah-tengah pergaulan kami dengan sesama manusia. Bimbinglah bangsa dan negara kami agar menjadi lebih baik ke depannya ya Tuhan. Perbedaan tidak menjadikan bangsa kami terpecah belah, namun bersatu untuk membangun demi kedamaian dan kesejahteraan bangsa. Tuhan kami memohon, Engkau menopang para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, mampu memimpin dengan adil dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus pemelihara kehidupan, hadirlah di tengah-tengah rumah tangga kami, agar kami hidup senantiasa rukun, damai, dan menjadi teladan dan berkat bagi rumah tangga lain. Anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Jika saat ini kami tidak dapat merayakan Natal bersama keluarga kami karena dipisah oleh jarak, biarlah kami boleh saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menopang. Berkatilah orang tua kami, para tokoh, sepuh, dan mereka yang memasuki usia indah. Berkatilah ya Tuhan mereka dengan kesehatan dan hati yang penuh sukacita, semakin teguh dalam iman dan kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami dan juga bagi anak-anak kami, generasi-generasi muda kami. Kami juga memohon pertolongan dan mujizat-Mu bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, atau karena terpapar virus corona yang menimpa mereka. Kami hanya mengimani bahwa hanya Engkau Tuhan yang mampu mengangkat sakit penyakit atau virus yang mereka alami kini. Kami mohon Engkau menopang tangan-Mu bagi mereka, sehingga boleh sembuh dan memberkati setiap proses perawatan yang dijalani. Keluarga yang sedang sedih karena menghadapi kenyataan keluarga terpapar virus dan berduka karena kehilangan sanak saudara. Kuatkanlah iman mereka, karena kami percaya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Allah Bapa di surga, kami hanya tahu bahwa kuasa-Mu berkuasa atas hidup kami, sehingga virus apapun akan berlalu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Allah Bapa, ini doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang berkuasa, yang juga terus mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Nas pengantar untuk persembahan kita terdapat dalam Matius pasal 2 ayat 11 yang demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu. Pada saat ini kami mau mempersembahkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini dapat dipergunakan untuk kepujian nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama dengan GKI DKI Jakarta. Kami seluruh majelis jemaat serta panitia Natal dan Tahun Baru GKI DKI Jakarta mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya sukacita dan pengharapan tetap ada di hati kita. Tuhan Yesus memberkati.
fajar mereka gantikan malam, ketika Tuhan Yesus bunga mekar berseri, angin sepoi berbisik lembut, semua keraguan lenyaplah sudah ketika Tuhan Yesus kegelapan telah berlalu, pengharapan bagi dunia, damai dan cinta atas manusia ketika Tuhan Yesus hadir. Damai dan cinta atas manusia